Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Renungan singkat pada pagi hari ini dengan judul Hamba Tuhan yang Sederhana. Saudara bisa dibaca di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Di sana menceritakan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Namun pada pagi hari ini ayat inti yang ingin saya sampaikan terdapat dalam Yohanes 3 ayat 28. Di sana dikatakan, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Sebelum kita berlanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami akan setiap firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika ditinjau dari latar belakang hidupnya, secara manusia Yohanes Pembaptis punya alasan kuat untuk membanggakan diri. Mengapa? Karena kelahirannya dipenuhi dengan mukjizat dan perkara-perkara yang sulit dipahami akal. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Keduanya sudah berusia sangat lanjut kala itu. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Elisabet mandul. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 7. Tetapi Tuhan sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yohanes justru lahir dari seorang wanita yang mandul. Bahkan kelahirannya diberitahukan secara langsung oleh Gabriel kepada Zakaria, dan ia pun dinubuatkan akan menjadi orang yang besar. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Bukan hanya itu saja, sejak dari dalam kandungan, Yohanes sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nama Yohanes memiliki arti karunia, anugerah, atau kasih karunia Tuhan. Meski telah dinubuatkan bahwa kelak akan menjadi orang yang besar, Yohanes tetap hidup dalam kesederhanaannya. Tertulis, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Di sepanjang hidupnya, ia rela membayar harga dengan tidak minum anggur dan minuman keras, serta mengalami proses pembentukan Tuhan di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa Yohanes setia mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan hidup menurut pimpinan Roh. Tidak lagi menuruti keinginan daging, sehingga ia bertambah besar dan makin kuat rohnya. Inilah yang patut diteladani oleh hamba-hamba Tuhan dan semua orang percaya yang hidup di zaman sekarang saat ini. Jangan hanya fokus kepada penampilan luar, yang terutama adalah apakah seorang hamba Tuhan itu berintegritas, tidak berkompromi dengan dosa, dan terus menyuarakan kebenaran apapun situasinya. Meski memiliki pengikut yang banyak, tidak membuat Yohanes membanggakan diri, sombong, atau merasa punya jasa besar bagi pekerjaan Tuhan. Ia tetaplah seorang hamba yang sederhana dan rendah hati, yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan hanyalah Tuhan Yesus saja, bukan dirinya. Di dalam Yohanes 3 ayat 30,
ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sanggupkah, mampukah, maukah kita meneladani akan kesederhanaan Yohanes, mengutamakan Tuhan dan hidup dengan sederhana? Kiranya oleh bantuan kuasa Roh Kudus kita dapat menjadi atau melakukan keteladanan Yohanes di dalam hidup kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.